itu kapal ragrag sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda. Kumaha damang mugia sadayana aya dina kawilujengan. Tah dina dinten ayeuna alhamdulillah nyaurang tiasa patepang deui, tiasa sharing deui, tiasa diskusi deui dina diskusi bahasa Sunda anu mana memang urang sadayana niat kangge ngamumulai bahasa Sundanya supados bahasa Sunda teh teu leungit ku zaman gitu. Bahasa Sunda mah mau leungit ku zamannya mau cek saha bakal ieu mengingetan we atuh. Good job. Gitu bisa aya nu tos kahilap-hilapkeun geuningan kan ayeuna masuk seueurnya bahasa buhun oge kadang tos teterang gitu abi ge seueur nu teterang bahasa buhun tak kitu. Kadang ayeuna urang sami-sami ngamumule bahasa Sunda. Tapi sateusan lanjut kana videona tong hilap di like heula sareng tong hilap di subscribe oge tong hilap di follow Instagram abi di dieu supados arunan tiasa komunikasi deui lebih intens kangge diskusi bahasa Sunda. Oke, jadi tong hilap kirimkeun cerita horor kana email nu aya di handap di dieu janten ami arunan tiasa sami-sami nyarita bahasa Sunda. Jadi engke abi nyaritana bade ngangge bahasa sehari-hari wae kitu henteu anu lemes-lemes pisan, pokoknya bahasa-bahasa loma lah. Ngame orang terbiasa gitu sareng bahasa Sunda anu nuju diajarna atanapi anu tos ahlina panginten tiasa ngalereskeun abi bilih lepat anu nuju diajarna insyaallah ieu tiasa ngabantosan. Tadina videona sapertos biasa pami abi sharing materi pasti ngangge bahasa Indonesia supados universal janten sadayana bade orang-orang mana wae ge biasa terang kana bahasa Sunda. Oke langsung wae kana videona. A few minutes later. Jadi bahasa Sunda itu memang benar-benar terkenal kaya banget atau disebutnya juga bahasa Sunda mah jembar ku basa atau kaya akan bahasanya. Nah di dalam bahasa Sunda itu terdapat istilah-istilah yang memang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Contohnya misalnya ada makan, neda. Nah, neda itu buat kita sendiri gitu. Jadi bahasa Sunda itu memang disesuaikan pokoknya dengan kebutuhan, dengan orangnya gitu. Nah, kita bakalan bahas satu istilah yaitu istilah pada kata jatuh. Jatuh, tahu kan jatuh gitu. Nah, istilah di dalam bahasa Sundanya itu banyak banget. Yang pertama itu ada gebis. Gebis itu termasuk ke dalam bahasa yang memang halus dan itu digunain buat ke anak kecil, ke orang tua. Jadi itu mah bahasanya yang sopan gitu. Terus ada labuh. Nah labuh ini termasuk bahasa yang kasar ya. Kalau tadi gebis bisa bahasa halus, bisa juga bahasa loma. Kalau labuh bahasanya kasar. Nah yang ketiga itu ada murag. Murag itu biasanya buat benda yang jatuh tapi jatuhnya itu nggak terlalu jauh, deket-deket aja. Misalnya HP dari saku jatuh ke bawah gitu, deket kan. Misalnya uang yang dipegang jatuh gitu, itu biasanya disebutnya murag. Kamana kunaon ieu HP retak tadi murag pas lompat. Nah biasanya gitu. Kamana encis duka siga nama murag di jalan. Nah biasanya gitu. Nah terus ada juga ragrag. Nah ragrag ini masih sama-sama jatuh dari atas ke bawah, tapi kalau ragrag itu lebih ditujukan buat yang jatuhnya itu dari ketinggian, misalnya dari tangga, dari atas pohon, dari langit. Pokoknya itu tuh yang dari ketinggiannya jauh banget gitu. Misalnya kan kalau misalnya anak-anak suka ngituin pesawat terbang, itu kapal ragrag sih ya. Nah biasanya kayak gitu, itu jelema ragrag di luhur genteng. Nah biasanya kayak gitu. Jadi kalau ragrag itu lebih ke dari yang jauh banget gitu ya, dari yang tinggi, misalnya dari atas genteng, dari atas pohon. Kalau murag itu lebih deket gitu jaraknya, jarak jatuhnya gitu. Nah terus ada juga tisoledat. Nah kalau tisoledat itu jatuh kepleset karena licin gitu. Jadi misalnya kamu abis dari kamar mandi terus kayak kepleset gitu, nah itu namanya tisoledat. Ada juga ticatrok. Ticatrok itu jatuh terus bagian dagunya itu kena dan berdarah atau enggak berdarah juga. Nah itu biasanya disebut
ti catrok itu ti catrok menigetihan ieuna lambeina. Nah itu namanya ti catrok. Nah terus ada juga yang namanya ti kosewad. Nah terus ada juga ti golesat. Ti golesat itu masih sama-sama kepeleset juga. Ada juga ti gebrus. Ti gebrus itu jatuh ke lubang. Misalnya kamu lagi pakai motor terus pas mau nyetandarin kaki kamu masuk ke got. Nah itu namanya ti gebrus. Ya sampai abis ti gebrus karena susukan. Nah biasanya kayak gitu. Jadi masuk ke lubang atau ke jurang. Terus ada juga ti kusruk. Nah, jadi kalau ti kusruk itu jatuh yang ke arah depan gitu. Ti kusruk, ti sungkruk. Nah, itu masih sama-sama ya, masih adik kakak. Gitulah jatuh ke depan gitu. Ti sungkruk gitu. Pokoknya jatuh ke depan, ke arah depan gitu. Ada juga ti jengkang. Nah, kalau tadi ti kusruk mah jatuh ke arah depan, kalau ti jengkang itu jatuh ke arah belakang. Nah terus ada juga ti sereule. Sereule itu masih artinya jatuh ke peleset. Nah terus ada juga ti geledug. Ti geledug itu kepleset tapi sampai jatuh banget. Jadi biasanya kena kepala itu namanya ti geledug. Kalau misalnya yang kenanya pantat itu namanya ti tendet. Kalau yang ini kepala namanya ti geledug gitu. Kalau jatuh sampai kena kepala atau kena pantat, kalau kena pantat namanya ti tendet, kalau kena ini namanya ti geledug. Nah, terus ada juga ngagulundung. Ngagulundung mah jadi terguling-guling gitu. Ngagulundung gimana kayak misalnya bola terus jatuh ke arah yang lebih apa itu? Rendah. Nah biasanya kan ngagulundung, nah gitu. Nah terus ada juga ngagubrag. Ngagubrag mah jadi jatuh tapi jatuhnya tuh yang bener-bener gubrag gitulah pokoknya mah ngagubrag dengan dadak secara langsung gitu. Tuh ngagubrag itu motor ngagubrag. Nah biasanya gitu. Nah terus ada juga yang namanya ngagolosor. Nah ngagolosor ini tuh jatuh terus langsung meluncur gitu. Terus ada juga tijalike. Nah kalau misalnya tijalike itu jatuh tapi keseleo gitu kakinya, jadi tijalike. Nah terus ada juga morosot. Nah morosot itu jatuh ke bawah. Nah morosot ini biasanya dipakai buat biasanya baju kita yang turun ke bawah atau celana gitu kan, itu celana morosot. Nah biasanya dipakainya buat ke benda-benda kalau morosot. Tium morosot. Nah biasanya gitu. Ada juga ti jungkir. Nah kalau ti jungkir ini jatuh terbalik. Ada juga ti cengklak. Nah kalau ti cengklak ini jatuh yang sampai menyebabkan sakit otot. Nah biasanya ti cengklak itu banyak terjadi sama anak-anak bayi. Jadi pas digendong, cuman si kepalanya nggak dipegang gitu. Jadi ti cengklak gitu sampai si bayinya itu ngerasain sakit di daerah sininya gitu atau di daerah punggungnya gitulah pokoknya mah itu ti cengklak teh sampai kan ngerasain sakit gitu. Tapi orang dewasa juga suka ada yang ti cengklak ya. Terus ada juga ngagorolong. Nah ngagorolong itu adik kakak sama ngagulundung tadi. Jadi sama-sama jatuh terguling-guling gitu, ngagorolong gitu. Ada juga tigulitik, masih adik kakak ngagorolong sama ngagulundung. Tigulitik mah gitu, ngagulitik, tigulitik itu masih sama adik kakak sama ngagorolong, tigorolong, ngagulundung sama keneh eta mah. Nah terus ada juga tikucuprak. Nah kalau tikucuprak ini jatuh ke dalam genangan air. Nah terus ada juga titiliktikan. Nah kalau titiliktikan ini jatuh karena kitanya nggak seimbang. Nah terus ada juga tigejebur. Nah kalau tigejebur itu biasanya jatuh ke air yang gede, misalnya ke balong, misalnya ke sungai atau misalnya ke irigasi. Nah itu biasanya disebutnya tigejebur. Terus ada juga tisorodot. Nah tisorodot itu masih sama-sama kepeleset juga. Jadi banyak banget ya kata yang dipakai buat kepeleset. Ada tisorodot, ada tisoledat. Pokoknya banyak banget yang tadi aku sebutin satu-satu itu banyak banget yang artinya kepeleset di dalam bahasa Indonesia. Nah terus ada titotolonjong. Nah titotolonjong itu sama kayak hampir-hampir mirip sama titilitikan. Jadi dia itu gak bisa ngerem kakinya gitu karena emang biasanya jalannya turunan atau gimana gitu. Jadi jalannya terjal. Nah itu titotolonjong gitu. Nah ada tigorobas. Tigorobas mah jatuh yang sampai menimbulkan tapak gitu atau tapak.
jatuh sampai menimbulkan bekas gitu, karena memang misalnya tanahnya lembek atau gimana gitu, kayak misalnya jatuh ke lumpur atau ke sawah, itu bakalan ninggalin bekas gitu. Itu namanya tigorobas gitu, tigorobas. Nah terus ada juga tilelep. Tilelep itu jatuh ke dalam kolam atau tenggelam gitu tilelep mah. Jadi jatuh ke dalam kolam tapi kita nggak bisa berdiri sendiri gitu, pokoknya tenggelam lah istilahnya mah gitu ya. Nah yang terakhir itu ada tiguling. Nah tiguling itu jatuh terguling-guling. Nah ini masih adik kakak sama ngagulundung sama ngagolorong juga, jadi masih maksudnya jatuh terguling-guling. Nah gitu, jadi bahasa Sunda itu memang banyak banget. Sebenarnya aku mau nambahin istilah makan, cuman ini tuh udah kepanjangan, aku udah capek. Jadi mungkin nanti ya kita lanjut, kita cari lagi kata yang lain. Soalnya kata jatuh ini udah kebanyakan banget, udah sampai kayak 35 apa 36 gitu. Pokoknya segitu aja dulu buat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari yang lain, di esok hari, apa di minggu depan, apa di bulan depan lah. Pokoknya mah doain aja biar akunya sehat terus, biar nggak ada halangan gitu, biar kita bisa sharing-sharing lagi. Jangan lupa kirimin cerita horornya, ditunggu pisan, diantosan pisan ku Abi. Urang nyarita bebarengan, urang ngomong bahasa Sunda sasarangan. Tong hilap di subscribe, oke tong hilap, tong di skip iklanannya. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.